untuk bisa menafkahi hidupnya, dia mencoba untuk bisa menyamar sebagai seorang laki-laki supaya bisa bekerja sebagai kuli bangunan kuburan Tiongkok. Jadi tinggal di atas makam Tiongkok begitu? Ya, jadi ada kawasan kuburan Tiongkok, di situ dia bangun gubuknya lah ya untuk bisa menjadi tempat tinggalnya. Itu yang membuat kami prihatin. Ya, jadi ST ini kan simple ya, cara membuatnya simple, untuk bisa mendapatkan barangnya juga simple karena ada kemitraan ya, kemitraan dengan salah satu brand ya, saya nggak sebutkan di sini. Kita targetkan sebenarnya satu hari itu hanya bisa menjual 40, tapi ternyata alhamdulillah nih, karena si Sophia ini juga cukup diviralkan oleh influencer lokal, akhirnya satu hari itu dia bisa mencapai 100 sampai 150 beberapa hari ini. Jadi juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Artinya apakah Sophia masih tinggal di atas makam Tiongkok, Pak, setelah berjualan? Sampai sekarang ini masih ya, Pak? Itu yang makanya kita inginkan dari pemerintah daerah itu ya, untuk bisa mungkin memberikan perhatian juga untuk si Sophia ini. Rencana kami memang kita akan kontrakan juga di tempat yang mungkin harganya tidak terlalu tinggi ya. Nah, dari kos-kosan inilah nanti mudah-mudahan dari hasil penjualan Sophia ini bisa membayar kos-kosan tersebut. Seorang Kapolres mengunjungi Sophia dan adiknya dan memberikan bantuan berupa gerobak agar bisa berjualan. Seperti kita ketahui, Sophia Supriyatin adalah sosok wanita tangguh dari Kabupaten Indramayu yang rela mengubah penampilannya menjadi sosok laki-laki agar bisa diterima untuk menjadi kuli bangunan untuk mencari nafkah usai ditinggal ayah ibunya. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Telah hadir ke studio podcast Presisi Polri TV AKBP Muhammad Fahri Siregar. Selamat datang Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di studio podcast Presisi Polri TV. Yap. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mbak, kabarnya baik, sehat? Alhamdulillah. Bapak, terkait yang baru-baru ini nih Pak, Bapak membantu Sophia yang memang berubah penampilannya untuk menjadi laki-laki. Bisa diceritakan seperti apa awalnya Pak? Jadi awalnya memang kami mendapatkan informasi ya. Jadi memang ada berita yang beredar bahwa ada sesosok perempuan umurnya 22 tahun ya. Jadi selama ini dia mencoba untuk menafkahi dirinya sendiri dan juga dua orang adiknya. Jadi adiknya itu masih berumur sekitar belasan tahun ya, 13 tahun gitu. Dua orang, dikarenakan yang pertama ibunya telah meninggal dunia. Dulu memang ibunya bekerja, tetapi akhirnya meninggal dunia. Dan orang tuanya, satunya lagi bapaknya bekerja di luar kota ya, dan memang sudah lama lost kontak, jadi tidak berhubungan. Dan kami mendapatkan informasi juga bahwa untuk bisa menafkahi hidupnya, dia mencoba untuk bisa menyamar sebagai seorang laki-laki supaya bisa bekerja sebagai kuli bangunan. Ya, jadi karena kan kalau perempuan kan mungkin agak susah ya diterima untuk bisa menjadi kuli bangunan. Tapi ini dia mencoba untuk menyapar dan mencoba untuk mengubah penampilannya, rambutnya dipotong pendek gitu kan ya. Jadi sosoknya itu seperti kayak seorang laki-laki lah. Akhirnya dia bekerja sebagai kuli bangunan. Dan juga kita prihatin karena memang selama ini dia ini tinggal di tanah yang bukan miliknya, tapi di kawasan kuburan Tiongkok. Jadi tinggal di atas makam Tiongkok begitu? Ya, jadi ada kawasan kuburan Tiongkok, di situ dia bangun gubuknya lah ya untuk bisa menjadi tempat tinggalnya. Itu yang membuat kami prihatin. Akhirnya kami berunding lah dengan jajaran Polres ya, anggota dengan para perwira. Kira-kira apa yang bisa kita bantu nih? Karena memang salah satu program dari Polres Indramayu ini ada terkait masalah program kegiatan kemanusiaan. Akhirnya kita putuskan bahwa dari program kami Sodakoh itu kita kirimkan gerobak ST gitu ya, sehingga nanti dia bisa jualan dan bisa mendapatkan untung untuk bisa mendapatkan nafkah bagi kehidupannya sehari-hari, seperti itu. Kenapa menginisiasi gerobak Pak untuk dijadikan sumber pencarian nafkah bagi Sophia ini? Ya, saya rasa karena memang bisa langsung dijual ya. Jadi ST ini kan simple ya, cara membuatnya simple, untuk bisa mendapatkan barangnya juga simple karena ada kemitraan ya, kemitraan dengan salah satu brand ya, saya nggak sebutkan di sini. Itu jadi akhirnya kita mudah untuk mendatangkannya, mudah untuk membuatnya, dan ST ini kan apalagi yang sudah di cup-cup itu kan mudah untuk dijual. Bahkan kemarin
kita targetkan sebenarnya satu hari itu hanya bisa menjual 40. Tapi ternyata alhamdulillah nih, karena si Sophia ini juga cukup diviralkan oleh influencer lokal. Akhirnya satu hari itu dia bisa mencapai 100 sampai 150 beberapa hari ini. Jadi juga mendapatkan keuntungan yang luar biasa lah saya rasa gitu. Berarti itu artinya hingga kini penjualan terus meningkat gitu ya Pak? Ya alhamdulillah yang saya dapatkan informasi seperti itu. Jadi dia sudah bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan es tehnya itu seperti itu. Tapi apakah Bapak masih memantau Sophia hingga saat ini? Alhamdulillah terus kita pantau. Ya, Babin Kaptimas, para Kapolsek, ya, para Kapolsek setempat gitu ya, Kapolsek Indramayu dan juga Kasat Bimas saya tugaskan untuk selalu memantau perkembangan dari si Sophia. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami dapat informasi bahwa memang Sophia masih terus berjualan, eksistensinya oke lah gitu ya. Dari siang sampai dengan malam. Makanya penjualannya tadi yang saya sampaikan bahwa memang cukup lumayan lah sampai dengan 150 cup seperti itu. Itu artinya komunikasi terus berjalan hingga kini ya? Ya alhamdulillah. Nah selain gerobak Pak, apakah ada bantuan-bantuan lainnya yang diberikan kepada Sophia Pak? Ya awalnya memang kita sudah langsung memberikan bantuan sembako ya supaya bisa sebagai bantuan untuk sehari-harinya pada saat itu ya, tetapi sekali lagi bahwa memang kita ingin supaya Sophia ini mandiri. Makanya modal yang kita berikan itu adalah modal untuk dia bekerja sehingga nanti dia bisa mendapatkan untung dan nafkah dari hasil penjualannya itu. Makanya terus kita pantau bagaimana perkembangan dari si Sophia ini. Oh jadi memang sembako itu diberikan sebelum adanya gerobak ini ya? Betul ya, karena memang kita kan butuh waktu untuk bisa pesan gerobak ini kan, karena dari luar kota juga, dari Jawa Tengah kita datangkan. Sebelumnya kita berikan sembako dulu kepada si Sophia dan juga adik-adiknya ini. Itu artinya apakah Sophia masih tinggal di atas makam Tiongkok Pak setelah berjualan? Apakah sampai sekarang ini masih ya Pak? Itu yang makanya kita inginkan dari pemerintah daerah gitu ya, untuk bisa mungkin memberikan perhatian juga untuk si Sophia ini. Tetapi kemarin kami sudah berencana gitu ya, ketika pada saat memang Sophia ini belum bisa menghasilkan untuk bisa menempati tempat tinggal yang baru, rencana kami memang kita akan kontrakan juga di tempat yang mungkin harganya tidak terlalu tinggi ya. Nah dari kos-kosan inilah nanti mudah-mudahan dari hasil penjualan Sophia ini bisa membayar kos-kosan tersebut seperti itu. Lalu Pak, ini kan infonya juga hasil bantuan gerobak ini adalah bentuk urunan nih antar personel dari Polres di Indramayu. Apa respon awal dari para personel ini untuk membantu berurunan untuk Sophia ini Pak? Ya sudah jadi habitasinya Polres Indramayu karena memang ada program kami Sodako itu. Jadi program kami Sodako ini sebenarnya sih celengan ini kumpul-kumpul sumbangan ini kan setiap hari ya, kadang-kadang ada anggota yang memberikan sumbangan itu tadi masjid kita ada sumbangan gitu ya. Tetapi memang kita kasih judul Kamis Sedekah gitu karena memang setiap hari Kamis itu kita ada kegiatan pembinaan rohani dan mental gitu ya. Nah disitulah kita mengeksplor kepada seluruh anggota silakan yang punya kelebihan untuk bisa memberikan sumbangan. Dan selama ini memang sumbangan itu sudah pernah dipakai untuk membantu masyarakat dan juga membantu anggota. Jadi anggota yang sakit, jadi ada yang meninggal gitu ya, itu kita bantu melalui sumbangan Kamis Sedekah ini. Dan juga ada beberapa program-program kemanusiaan seperti kayak bedah rutilahu dan sebagainya, bantuan sosial. Memang kita pakai dari sumbangan anggota di program Kamis Sedekah ini seperti itu. Oh berarti sebelum ada kasusnya Sophia ini memang sudah membantu. Sudah ya. Sudah banyak membantu. Betul ya. Memang sudah menjadi habitasinya Polres Indramayu dalam program Kamis Sedekah ini seperti itu. Nah Kamis Sedekah. Selain kasus Sophia Pak, apakah ada kasus yang lebih menarik begitu? Karena kalau Sophia ini terkesan menarik karena memang kan rela untuk mengubah penampilan menjadi laki-laki begitu kan. Betul, ya. Selain kasus Sophia ini apa ada kasus yang menarik lagi Pak? Ya sebelumnya ada, saya mendapatkan informasi juga ya, dari Babin Kaptimas kami bahwa ada disabilitas sepasang disabilitas ya suami istri yang rumahnya memang betul-betul tidak layak huni ya. Akhirnya tahun lalu ini kejadiannya, akhirnya saya meninjau langsung ke lokasi dan saya lihat memang ternyata rumahnya sangat tidak layak huni. Akhirnya kita bangunkan untuk rumahnya menjadi rumah yang layak huni dan alhamdulillah sudah bisa ditempatkan. Dan juga ada sepasang lansia yang memang tinggal hanya berdua saja. Pada saat itu kami dapatkan informasi bahwa rumahnya digubuk reot gitu ya. Terus bahkan mohon maaf ini pada saat tidur itu pada saat anggota datang ke tempatnya itu melihat ada kelambang gitu. Jadi di tempat tidurnya dan sebagainya gitu. Nah itu juga membuat kami prihatin ya. Akhirnya kami datang ke lokasi, kita lihat bagaimana kondisinya dan memang betul-betul sangat memprihatinkan. Dan akhirnya
kita putuskan untuk kita masukkan dalam program bedah rutilahu, dan alhamdulillah beliau sudah bisa menempati rumah yang sangat layak lah, saya rasa seperti itu. Semoga akan semakin banyak warga terbantu oleh bantuan dari Polres Indramayu. Amin, 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 robbal alamin. Mungkin kita membicarakan mengenai prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Polres Indramayu, tapi mungkin setelah rehat sejenak, Bapak pemirsa Podcast Presisi, jangan kemana-mana, tetap di Podcast Presisi Polri TV.